Halo semuanya, nama saya Arya Antonio Nababan dari kelas B Prodi Sastra Inggris dengan nomor NIM terakhir 060. Sekarang saya akan mempresentasikan materi biosfer yang lebih mendalami bagian hidrosfer, di mana saya akan membawa kasus terbaru ini, yaitu kasus kejadian kebanjiran besar di Bali. Untuk memulai presentasi saya akan membawa 3 topik, yaitu latar belakang dan penyebab banjir, hubungan siklus air yang terjadi di hidrosfer yang menyebabkan kebanjiran tersebut, serta solusi yang dapat dilakukan oleh rakyat ataupun pemerintah agar tidak terjadi lagi kebanjiran. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang terjadinya banjir di Bali. Alasan sebenarnya terjadi banjir di Bali ini dikarenakan Bali itu merupakan daerah yang terletak di zona bagian tropis di iklim monsun. Oleh karena itu, pada bulan-bulan Oktober hingga Maret, sering sekali terjadi musim hujan yang menyebabkan curah hujan mencapai 3.000 mm per tahun. Dan spesifiknya pada tahun ini, terjadi banjir tersebut mencapai 5-7 hari berturut-turut dan mencapai sebanyak 100 mm liter air per jam di beberapa daerah. Daerah-daerah tersebut termasuk yang terpapar banjir di berita tersebut. Banjir ini menyebabkan banyaknya kerugian bagi rakyat Bali, contohnya dalam hal ekonomi ataupun kepada rakyat-rakyat yang kehilangan rumah mereka disebabkan oleh terpaparnya ombak-ombak banjir dan hujan yang keras. Sebagian besar daerah rakyat yang mengalami banjir bandang tersebut sering tinggal di pesisir-pesisir sungai ataupun pantai. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya air yang meluap oleh karena hujan, kebanyakan dari rumah mereka yang di mana fondasinya pelan-pelan hancur oleh karena hujan, akhirnya rumah mereka runtuh dan mereka terpaksa evakuasi dan meminta bantuan dari banyak organisasi di Bali. Kita sudah mengetahui beberapa hal yang dapat menyebabkan kebanjiran. Salah satunya itu deforestasi atau penggundulannya hutan di daerah hulu sungai atau di daerah perbukitan. Hal ini dikarenakan pohon-pohon berfungsi sebagai pengikat tanah utama di bagian-bagian tanah tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadinya hujan, air tanahnya tidak akan runtuh dan tersapu oleh hujan, melainkan akan terikat oleh akar-akar dan air yang berlebih akan diserap oleh akar pohon-pohon atau tumbuhan. Dan jika ada kekurangan pohon-pohonan akibat digundulkan, maka tanah akan pelan-pelan longsor ataupun banjir disebabkan oleh kurangnya akar tumbuhan yang menyerap air yang berlebihan. Salah satu contoh lain yang menyebabkan banjir merupakan urbanisasi atau pembangunannya infrastruktur. Hal ini dikarenakan di saat terjadi pembangunan, seringkali tanah-tanah yang lembut atau yang digunakan untuk menyerap air seringkali ditutupi oleh semen yang keras dan yang tidak bisa dimasuki oleh air hujan yang berlebihan. Oleh karena itu, seringkali di daerah-daerah permukiman atau perumahan terjadinya banjir yang menyebabkan banyaknya orang yang tinggal di sana antara terjebak oleh air banjir ataupun rumah mereka terpaksa hancur oleh karena fondasinya yang pelan-pelan diiris dalam bentuk erosi oleh karena hujan yang lama. Akhirnya kita sampai ke bagian di mana saya akan menjelaskan hubungannya hidrosfer ataupun siklus air kepada kebanjiran yang terjadi di Bali. Jadi yang kita ketahui bahwa segala hal atau segalanya yang tempat tinggal oleh makhluk hidup merupakan biosfer
atau suatu lapisan ekologis dari atmosfer di mana terjadi semua kegiatan makhluk hidup ataupun interaksi antara makhluk hidup. Ini termasuk ikan-ikan yang di laut, tumbuh-tumbuhan, bahkan kita manusia yang ada di darat. Adapun penjelasan oleh Pak Vladimir Vernadsky yang menyatakan bahwa biosfer merupakan sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, yaitu termasuknya interaksi dengan unsur litosfer atau batu-batuan, hidrosfer, air, ataupun atmosfer yaitu udara. Karena kita membahas kasus banjir di Bali, kita akan bahas juga apa itu hidrosfer atau bagian air. Hidrosfer merupakan salah satu lapisan utama bumi yang terdiri dari segalanya yang berbentuk air di planet ini, yaitu cair seperti yang di laut, sungai, atau danau, yang padat seperti es di bagian tundra atau kutub, ataupun udara dalam bentuk uap air atau awan yang ada di langit. Bagian hidrosfer bumi menutupi hingga 71% permukaan bumi, dan ini kebanyakan sekali di air dalam bentuk laut ataupun danau-danau yang ada di antara darat. Alasan utamanya terjadi bencana-bencana seperti tsunami ataupun banjir ini disebabkan oleh karena adanya masalah di bagian hidrosfer bumi. Beberapa contoh yang menyebabkan masalah ini merupakan pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang memanaskan suhu laut atau air, yang menyebabkan banyaknya uap air naik ke langit, yang hingga juga melanjutkan dan turun dalam bentuk hujan deras. Salah satu contoh lainnya merupakan gangguan pola cuaca dan musim hujan yang dapat kita lihat dengan musim-musim sekarang yang mulai kacau di bagian utara atau di bagian timur Indonesia. Contoh-contoh lain merupakan permukaan laut atau pencemaran hidrosfer dalam bentuknya sampah-sampah yang tersisip di antara banjir atau sungai-sungai kotor yang masuk ke dalam laut-lautan. Dan juga degradasi ekosistem air dan penyerapan air. Contohnya ini dapat dilihat di daerah-daerah yang selesai terpapar oleh banjir. Dapat kita lihat kebanyakan rakyat yang masih coba evakuasi kesulitan mencari sumber air yang bersih dikarenakan banjir menarik dan membawa banyak sampah-sampah dari tempat-tempat dan mengkotori daerah-daerah air yang bersih dahulu, sehingga banyak korban banjir memerlukan bantuan dari rakyat lain untuk mendapatkan air bersih. Setelah mengerti dampak-dampak dari kebanjiran dan juga penyebabnya, kita perlu mengetahui apa saja solusi yang dapat kita lakukan sebagai rakyat atau solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau agar tidak terjadinya lagi kebanjiran di Bali. Sebagai rakyat atau masyarakat individu, kita dapat berkontribusi dengan mengurangi polusinya air, seperti tidak membuang sampah di laut-laut di bagian dekat laut seperti pantai, ataupun tidak membuang sampah di pesisir sungai. Juga kita dapat memulai gerakan seperti gerakan Bali Bersih yang dapat mengurangi pencemaran di bagian sungai dan pantai. Hal ini pun akan selanjutnya mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran air ataupun blokasinya dari daerah-daerah yang digunakan untuk menyerap air berlebih saat hujan. Dan untuk pemerintah dapat membangun infrastruktur pencegahan banjir seperti tanggul laut dan juga sistem drainase yang lebih modern agar tidak dengan mudah tertutup oleh tumpuk-tumpukan sampah ketika terjadi hujan yang deras. Demikian presentasi saya mengenai dampak banjir, solusi menangani banjir, dan juga hubungan pencemaran hidrosfer yang dapat menyebabkan banjir di Bali.
Semoga Anda dapat mengerti dan juga belajar mempelajari sesuatu dari presentasi saya. Sekali lagi, saya adalah Ariantoni Nababan. Terima kasih.